Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi jidni ilman warjukni pahman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana la tujzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna tinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu kembali dalam rangka membicarakan tentang tema yang lagi hangat dibicarakan dan diprogramkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya Merdeka Belajar. Dan di antara isi Merdeka Belajar itu ada yang disebut dengan poin bullying atau bully atau perundungan atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang lebih otoritatif, dari mulai senioritas, sumber daya, kekuasaan, kekuatan terhadap yang lebih lemah, sehingga korban ada yang mengalami keputusasaan, frustasi, bahkan yang paling tragis karena dia tidak sanggup untuk menerima beban perundungan dan kekerasan yang tidak disadari dan ada di sekitar kita, sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini adalah jika kita biarkan akan menggerogoti dan akan mengganggu harmonisasi serta akan mengganggu kondusivitas lembaga pendidikan sebagai sesuatu lembaga yang semestinya menumbuh kembangkan, menuntun dengan penuh kasih sayang potensi-potensi sivitas akademiknya berkembang dan memberikan manfaat sebagai wujud dari aktualisasi dari potensi-potensi yang diberikan Tuhan kepada seluruh sivitas akademisnya. Namun dengan bully tersebut, banyak siswa kita yang mengalami keputusasaan, bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dan tidak sanggup melakukan menerima bulian atau perundungan atau pelakuan kekerasan yang mengganggu jiwa dan psikologisnya. Karena itulah sebagai pendidik perlu untuk kita sadari bahwa itu harus diakhiri, harus segera dilawan dan harus segera ditiadakan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tempat tumbuh kembangnya dan tempat bersemainya potensi-potensi diri yang dikembangkan untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi seluruh sivitas akademisnya. Teman-teman, anak-anakku sekalian, serta hadirin rahimakumullah. Bully itu bisa berupa verbal,
ucapan. Bully itu bisa berupa tindakan. Bully itu bisa berupa perlakuan pengucilan atau memisahkan dan mengisolasi orang lain dari lingkungannya karena kita ada sesuatu yang tidak sejalan misalnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dari korban. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus mengetahui dan mengidentifikasi seperti apa bully itu dilakukan. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah. Dalam perspektif agama, dalam perspektif spiritualitas, bully sebagai sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai moral keagamaan. Agama dalam hal ini Islam, bil khusus Al-Quran, memberikan tuntunan dalam kita melakukan pergaulan, sosialisasi, dan memberikan arahan tentang bagaimana caranya kita melakukan komunikasi dan silaturahim dengan orang yang di luar diri kita. Misalnya kita merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 11. Di situ disebutkan bahwa bagaimana semestinya kita bergaul dengan teman sejawat kita, dengan rekan kita, dengan komunitas kita. Al-Quran mengatakan dengan kata-kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil alqab. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri. Wala tanabaju bil alqab. Janganlah engkau memanggil, menyapa, mengucapkan dengan panggilan-panggilan yang mengandung ejekan. Karena itu jelas ayat ini bahwa kita dituntun di dalam melakukan sosialisasi, dalam melakukan pergaulan dengan teman sejawat, kita tidak boleh merusak diri kita dengan tasyakhur, dengan suka merendahkan orang lain, dengan perkiraan-perkiraan, dengan asumsi-asumsi, dengan prasangka-prasangka. Al-Quran mengingatkan bahwa prasangka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Apalagi su'udzon, berprasangka buruk. Nah, Al-Quran melarang untuk melakukan tasahur, merendahkan orang lain. Allah katakan boleh jadi orang yang direndahkan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rangkaian dari perintah Allah, larangan Allah tentang bagaimana kita semestinya bersosialisasi dengan orang di sekitar kita, di antaranya kita dilarang untuk memanggil orang lain dengan panggilan yang mengandung ejekan. Padahal panggilan-panggilan yang mengandung ejekan itu sesungguhnya suatu yang lumrah, suatu yang lazim di tengah-tengah masyarakat kita. Ternyata hasil penelitian menunjukkan perlakuan panggilan-panggilan yang mengandung ejekan itu oleh para akademisi, oleh para psikolog dinamai dan digolongkan
sebagai bullying atau perundungan atau pelakuan kekerasan. Subhanallah, bagaimana luar biasanya Al-Quran jauh-jauh hari memberikan rambu-rambu tentang bagaimana semestinya kita bersosialisasi. Itu kata Al-Quran. Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan untuk merenungkan cerita dari seorang tokoh moral dalam agama Islam. Tepatnya adalah seorang sufi dari Khurasan atau dari Balkh, sekarang menjadi wilayah di Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah sufi itu Hatim bin Asom atau Hatim al-Asom. Hatim adalah namanya, al-Asom adalah isim alam atau nama kunyah. Dalam ilmu nahu, isim alam itu dibagi dua, ada kunyah, ada laqab. Kunyah adalah nama yang disematkan, nama yang ditempelkan kepada orang tersebut. Laqab berarti nama yang ada pada orang tersebut. Nah, Hatim al-Asom, al-Asom itu alam, isim alam kunyah yang dilekatkan, yang disematkan pada Hatim. Kenapa disebut al-Asom? Al-Asom artinya adalah tuli, atau orang Sunda bilang torek. Kenapa Hasim digelari Hatim sang tuli? Ceritanya adalah suatu hari Hatim ini menggantikan peran di toko yang biasanya dilakukan oleh rekan kerja beliau atau tepatnya anak buah beliau. Karena Hatim ini di samping sebagai saudagar yang hidup di Khurasan, di Balkh tepatnya. Balkh adalah tempat lahir orang-orang besar di bidang moral keagamaan, tepatnya dalam kajian sufisme atau tasawuf. Balkh juga adalah tempat di mana dilahirkannya dan dibesarkannya Jalaluddin Rumi atau Syekh Abdul Qadir Jalani. Mereka hidup di sekitar itu, di daerah Khurasan. Nah, suatu hari Hatim sedang menjaga toko. Kemudian ada seorang wanita terhormat, sangat cantik dan terpandang, mendatangi tokonya. Kemudian wanita itu entah bagaimana dia itu kentut dengan sangat keras. Kemudian Hatim dengan mata yang pura-pura tidak melihat wanita tersebut dalam keadaan yang muka yang merah, menahan rasa malu. Kemudian wanita itu nanya kepada Hatim, "Pak penjaga toko, ada barang ini enggak?" "Apa? Ada barang ini enggak?" "Apa kurang keras Anda ngomongnya? Coba ngomong sekali lagi yang keras." Maka wanita itu ngomong dengan keras, tapi tetap Hatim menjawab, "Aku tidak mendengarnya." Sehingga muka wanita tadi yang tadi merah menjadi kembali seperti semula. Karena wanita itu sudah hilang rasa malunya karena dia pikir Hatim memang tuli alias torek. Nah, Hatim menurut cerita berpuluh-puluh tahun pura-pura budeg, pura-pura torek, pura-pura tuli. Untuk apa Hatim melakukan itu? Hatim melakukan kepura-puraannya itu adalah
untuk menjaga marwah dan martabat seorang wanita. Konon setelah wanita itu meninggal, setelah kejadian berpuluh-puluh tahun berlalu, Hatim pulih kembali pendengarannya seperti biasa. Ini kenapa ia lakukan? Untuk menjaga agar wanita terhormat tadi tidak merasa malu karena aibnya terdengar oleh Hatim. Untuk menjaga dan menjaga marwah wanita tadi, Hatim rela berpuluh-puluh tahun pura-pura budek. Inilah luar biasa satu pelajaran moral bagaimana seharusnya kita menutupi aib orang lain. Agama mengajarkan barang siapa yang menutup aib orang di dunia, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Inilah rekan-rekan, barangkali kalau kita kembali kepada nilai-nilai moral keagamaan, sesungguhnya apa yang dibicarakan dan diprogramkan, bahkan dijadikan satu program kerja dari Mas Menteri, sebetulnya kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai moral keagamaan, sudah ada jawabannya. Itulah kita kembalikan kepada surat Al-Hujurat ayat 11. Kita kembalikan kepada cerita-cerita moral dari seorang sufi yang disebut dengan Hatim Al-Asom atau Hatim sang budak, sang tuli, sang torek. Itu insya Allah menjadi teladan bagi kita semuanya, sehingga bully tidak lagi ada di tengah-tengah kita. Bully akan lenyap. Maka mari kita kembali kepada nilai-nilai moral keagamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.